Baik, anak-anak, Ibu mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pada pertemuan kali ini, adakah yang absen pada pembelajaran dengan Ibu? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hadir semuanya ya. Nah, gimana? Ngantuk atau semangat untuk melanjutkan pembelajaran dengan Ibu? Ngantuk, Bu. Oh, ada yang ngantuk. Masih ada yang lagi yang ngantuk? Yang ngantuk. Seperti biasa, jika temannya yang ada merasa mengantuk, kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu ya. Baik, Ibu mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, masih ada yang tepukan ya. Nah, itu menandakan benar-benar masih mengantuk. Perlu kita konsentrasi bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke. Udah pada konsentrasi ya. Oke, kita kembalikan semangatnya untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Nah, kalau sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Ibu, acungkan jempolnya ke atas semuanya. Baik, Ibu dapat memulainya ya. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Ketua Kelas. Silahkan Mas Imam. Baik, kita sebelum memulai pelajaran berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Imam. Semoga dengan kita berdoa bersama, kita diberikan kelancarannya dalam menimba ilmu pada siang hari ini. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini masih melanjutkan pembelajaran pertemuan minggu lalu. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Materi tentang? Tekanan zat, benar sekali. Nah, kita ketahui pada alam semesta ini, di sekitar lingkungan kita, zat itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama zat, kemudian yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tekanan pada zat padat, kemudian tekanan pada zat cair. Tentunya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tekanan pada zat gas ya, zat gas. Oke. Nah, di sini Ibu akan mereview terlebih dahulu tekanan zat. Nah, tekanan itu tidak lepas dengan hubungannya gaya dengan luas penampang. Jadi, pernyataan tersebut kita dapat tuliskan secara matematis. P sama dengan gaya apa? Simbolnya F, kemudian luas penampang adalah A. Kita ketahui bahwa satuan dari tekanan itu adalah Pascal. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari tekanan zat padat. Nah, pada zat padat itu kan memiliki yang namanya beban. Gaya berat. Ya, gaya berat ya maksud Ibu. Yaitu W per A. Nah, W-nya kita dapat uraikan menjadi mg per A. Kita juga tahu bahwa P tadi satuannya adalah Pascal. Kemudian yang ketiga, kita sudah mempelajari tekanan zat cair, yaitu tekanan hidrostatik. Rumusnya masih ingat? Rho G H.
Nanti cara mendapatkan rumus ini itu kita turunkan atau kita uraikan dari rumus umum tekanan. Nanti bisa dipelajarin kembali ya. Baik, tadi kita fokuskan lagi. Kita akan mempelajari tentang tekanan zat gas ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengetahui konsep atau prinsip-prinsip tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat, kita tengok di lingkungan sekitar kita. Masih ingat itu film ada seseorang yang ingin ke Kapadokia. Nah, itu ya. Itu ingin melihat apa? Balon udara ya. Ya, balon udara. Anak-anak sekalian, kalian pernah berpikir tidak? Mengapa balon udara itu bisa terbang? Kan itu balon udara sangat besar ya, tapi bisa terangkat di udara, bisa terbang. Ada yang punya pikiran, argumen seperti itu? Seperti namanya Bu. Ya. Ada udara. Oh, ada udara. Udaranya di mana? Di balonnya. Ya. Karena Ibu itu ya, karena tekanan udara di balonnya itu lebih rendah dari tekanan udara yang ada di sekelilingnya, sehingga balon tersebut bisa terangkat, kemudian bisa terbang. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, di sini Ibu akan mendemonstrasikan sebuah percobaan yang dapat kalian amati secara langsung. Bagaimana itu tekanan zat gas ya. Di sini Ibu siapkan yaitu kertas, kemudian gelas. Nah, demonstrasinya yaitu gelas kosong ini Ibu berikan air secukupnya. Nah, bisa diperhatikan bersama-sama ya anak-anak. Apa yang terjadi ketika ini kertas, kemudian gelasnya Ibu tuangkan. Kira-kira apa yang terjadi? Tumpah. Airnya tumpah. Kemudian Mas Alfandi? Airnya mengambang ya. Oke, kita buktikan bersama-sama pada demonstrasi yang Ibu lakukan ya. Coba diperhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Oke, diperhatikan apa yang terjadi. Wah, iya Bu. Oke. Iya. Nah, ini ya. Bisa diperhatikan airnya sebagian tumpah, tetapi masih ada air yang ada di dalam gelas. Begitu ya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa masih ada air yang terperangkap di dalam gelas? Tadi mengambang nggak Bu? Ya, jadi kan airnya tidak tumpah ya. Jadi airnya masih di dalam, itu tidak mengambang. Kalau airnya mengambang, itu airnya di tengah-tengah gelasnya. Seperti itu ya. Ya, bisa dibedakan? Bisa. Nah, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Ayo. Tekanannya Bu. Tekanan ya. Tadi seperti balon udara ya. Bahwa udara di sekeliling gelas ini tadi itu menekan ke atas, sehingga tekanan yang di dalam gelas, air di dalam gelas itu lebih rendah daripada yang di bawah tadi, sehingga airnya tidak tumpah. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke kegiatan inti, di mana anak-anak akan mengerjakan sesuai LKPD yang Ibu berikan.
pada percobaan kali ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok besar, di mana kelompok pertama akan diketuai oleh Mas Imam Taufik, kemudian kelompok 2 akan diketuai oleh Mas Alfandi. Baik, anak-anak bisa membaca, memperhatikan LKPD yang telah Ibu berikan. Ibu beri waktu sampai 2 hingga 3 menit ya untuk mencermati perintah yang terdapat di LKPD tersebut. Baik, sudah dicermatin semuanya? Ya, sudah ya. Di LKPD tersebut itu terdapat yang pertama, pastinya ada judul. Judulnya apa anak-anak? Tekanan zat gas. Benar sekali. Kita akan melakukan percobaan tekanan zat gas. Nah, sebelumnya Ibu akan memastikan kesiapan perlengkapan pada percobaan kali ini. Yang pertama yang sudah Ibu perintahkan yaitu membawa piring, kemudian gelas, kemudian lilin, kemudian korek api, dan air. Nah, anak-anak sudah mempersiapkan semuanya tiap-tiap kelompok? Sudah. Ya, sudah ya. Baik. Sekarang kita demonstrasikan bersama tetapi sesuai kelompoknya ya. Baik, sudah bisa dipahami anak-anak? Paham. Baik. Bisa dibagi tugas ya. Ya, cukup. Itu apa ya? Airnya naik Ibu. Oh iya. Dan kok lilinnya mati ya Bu? Iya, baik. Sudah dilakukan bersama-sama ya. Coba diamatin apa yang terjadi. Yang pertama, Tadi waktu di mau ditutup lilinnya meredup, apinya meredup. iya, apinya meredup, kemudian Terus mati. mati. Air yang di luar gelas tersebut masuk ke dalam air gelasnya ya. Baik. Nah, kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Bisa dijawab melalui LKPD yang telah Ibu berikan ya. Ya. Di situ bisa diperhatikan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan percobaan yang telah anak-anak lakukan. Kemudian coba beri kesimpulan di mana percobaan tersebut berkaitan dengan materi yang Ibu terangkan pada di awal pembelajaran tadi ya. Baik, Ibu beri waktu untuk diskusi bersama kelompok yang lain untuk menjawab pertanyaan dan menyimpulkan LKPD yang Ibu berikan.
Baik, sudah? Sudah, Bu. Sudah? Selanjutnya, masing-masing dari kelompok dapat mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Baik, yang pertama, kelompok pertama bisa maju, akan diwakili dengan Mas Imam Taufik. Baik, silakan. Oke, baik. Saya Imam Taufik dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami terkait praktikum tadi. Jadi tadi semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Namun dalam ruangan tertutup oksigen yang dibutuhkan itu terbatas. Sehingga beberapa saat setelah lilin ditutup dengan gelas, api pada lilin semakin lama semakin redup hingga akhirnya mati. Karena kadar oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Boyle bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi pada saat volume oksigen habis di dalam gelas, maka tekanan juga akan semakin kecil. Tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar dari dalam gelas, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar gelas terhisap masuk dalam gelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imam sebagai perwakilan kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri aplaus bersama. Ya, kemudian kelompok 2 untuk pembandingnya. Apakah jawabannya hampir sama atau memiliki argumen tersendiri? Sama, Bu. Oke, sama ya. Nah, benar sekali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 bahwa peristiwa yang dilakukan di percobaan tersebut berkaitan dengan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tekanan zat gas, di mana air dapat terserap ke dalam gelas itu karena tekanan di dalam gelas itu lebih rendah daripada tekanan udara atau tekanan gas di luar gelas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya. Baik, untuk menutup pertemuan pada siang hari ini, untuk lebih memperjelas pengetahuan anak-anak dapat mengerjakan pada bahan ajar mengenai uji kompetensi pada halaman 21 hingga 23. Ini diberikan caranya ya, dari diketahui, ditanya, dan dijawab. Jangan lupa juga diberikan satuannya setiap besaran-besaran yang diketahui. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas dapat memimpin. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak telah menyimak pembelajaran pada siang hari ini bersama Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat terserap dengan maksimal ya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.